Jangan pernah menyerah. Janganlah kita menyerah dalam menghadapi semua kesulitan di dalam hidup ini. Marilah kita tetap beriman kepada Tuhan dan tetap bertekun mengerjakan kehendak Tuhan bagaimanapun situasi kita. Marilah kita membaca Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita perlu memiliki ketekunan iman di sepanjang umur hidup kita. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Ingatlah kisah Kaleb yang memiliki ketekunan iman. Mari kita membaca Yosua 14 ayat 7 sampai 15. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Adapun 45 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi Kaleb tidak pernah menyerah. Kaleb tetap tekun beriman. Dan pada akhirnya ia beroleh apa yang telah dijanjikan kepadanya. Banyak orang pada awalnya kelihatan sangat menyala-nyala dalam mengikut Tuhan. Namun ketika berbagai penderitaan datang, ketika mengalami banyak penundaan, ketika yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka mereka menjadi redup dan padam. Mereka menyerah. Janganlah ada kita yang bersikap demikian. Semua orang akan menghadapi testing waktu atau diuji oleh waktu. Jadi biarlah seberapa lama pun waktunya,
kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan tetap tekun beriman, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kita ingat bahwa dalam kita mengikut dan melayani Tuhan, hal itu bukan seperti lari sprint atau lari jarak pendek, tetapi lebih menyerupai seperti lari maraton. Untuk itu dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan ketahanan dan kesetiaan. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak dapat dihindari bahwa di dalam kita mengikut Tuhan, pastilah akan ada penderitaan, aniaya, persoalan, dan kekecewaan. Namun marilah kita menetapkan hati bahwa ketika itu semua datang, kita tidak pernah menjadi lemah dan kemudian menyerah, melainkan tetap beriman dan bertekun seperti Kaleb. Kaleb tentunya melihat sendiri bagaimana teman-temannya telah lebih dahulu meninggal dunia, dan dari generasinya hanya tinggal dia dan Yosua saja yang masih hidup. Namun dia tetap percaya bahwa janji Tuhan baginya pasti digenapi. Kaleb berkata, berikan Hebron, dan akhirnya Hebron menjadi miliknya. Kita masing-masing juga memiliki Hebron, yang artinya kita memiliki panggilan Tuhan dan janji Tuhan bagi kita masing-masing. Janganlah kita menyerah dan berhenti di tengah jalan. Bahkan jangan pernah menyerah walau mengalami banyak penderitaan. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan Kisah Para Rasul 14 ayat 22 berkata, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Marilah kita selalu memandang kepada kemuliaan kekal yang menanti kita, sehingga kita tetap bertekun dalam iman dan tidak pernah menyerah. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mungkin saja terjadi di dalam hidup kita. Ada saat di mana kita harus menghadapi peperangan rohani yang besar, tetapi kelihatannya semua sumber daya kita telah hilang, telah diambil dari kita, ataupun telah meninggalkan kita. Bila hal seperti itu terjadi, janganlah pernah menyerah. Ingatlah kisah Gideon. Tadinya ia memiliki 32.000 tentara, namun kemudian dengan perintah Tuhan, tentaranya berkurang menjadi 10.000, dan akhirnya hanya tinggal 300 orang saja untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Mustahil musuh dapat dikalahkan dengan 300 orang saja. Namun kita tahu kisahnya, bahwa akhirnya hanya dengan 300 orang saja semua musuh yang besar tersebut berhasil dikalahkan. Tetapi kalau saja Gideon dan tentaranya menjadi kecil hati dan menyerah melihat diri mereka, lalu memilih untuk tidak patuh kepada Tuhan, memilih tidak jadi berperang, maka tentunya kemenangan tidak akan terjadi. Kiranya kita belajar melalui kisah ini untuk tetap percaya dan patuh kepada Tuhan, dan jangan pernah bersandar kepada kekuatan manusiawi saja. Dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang tersisa pada kita, janganlah kita panik. Janganlah mengeluhkan yang hilang atau yang sudah pergi.
Jangan pula menangisi yang hilang atau menyesalkan yang meninggalkan kita di saat yang paling dibutuhkan. Tetapi marilah tetap beriman, tetap bertekun, tetap maju berperang, tetap percaya dan patuh kepada Tuhan. Peperangan ada di tangan Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Adalah Tuhan yang menjamin kemenangan kita. Jadi janganlah pernah menyerah. Ingatlah juga ilustrasi mengenai boneka yang memiliki pemberat air di bawahnya. Tiap kali ia dipukul, ia akan terjatuh. Namun karena pemberat tersebut, maka tak lama kemudian ia pasti akan bangkit lagi. Kita semua juga perlu memiliki sikap hati yang tidak mau menyerah seperti boneka pemberat ini. Tidak peduli betapa kerasnya pun pukulan terhadap boneka tersebut, bahkan menyebabkannya sampai terguling, tunggulah sejenak, pasti ia tetap bangkit lagi. Biarlah hal ini juga berlaku kepada kita semua anak-anak Tuhan. Ingatlah Amsal 24 ayat 16 yang berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mungkin saja selama ini kita telah terjatuh berulang kali, namun jangan pernah menyerah. Biarlah kita segera bangkit dan bangun kembali. Pemberat air di dalam kisah boneka di atas yang membuatnya tetap dapat bangkit kembali adalah seperti gambaran Roh Kudus dalam kita. Banyak orang mengira kita tidak akan dapat bangkit lagi. Mereka berpikir kita akan menyerah, tetapi kita akan membuktikan bahwa kita lebih dari orang yang menang. Kita pasti bangun dan bangkit, bahkan lebih baik dari sebelumnya, karena ada Roh Kudus di dalam kita yang tidak akan pernah dapat dikalahkan. Seperti firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 21 yang berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi janganlah kita pernah menyerah dalam mengikut Tuhan Yesus, dan percayalah kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hati kita jauh lebih besar dari semua masalah, tantangan, dan halangan yang kita hadapi. Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin dan amin.